Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Adriansyah. Saya di sini dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat. Yang pertama itu ada teori dari Sigmund Freud, yaitu psikoanalisa. Konsep dasar daripada mind map ini yang pertama itu adalah struktur kepribadiannya memiliki ID, ego, superego. Nah, yang pertama itu ID adalah kenikmatan, kemudian ego adalah realita, dan superego yakni mencakup kenikmatan serta ego ideal. Selanjutnya ada tingkat kesadaran yang memiliki poin yang pertama adalah unconscious, yang kedua preconscious, yang ketiga adalah conscious. Yang ketiga, selanjutnya ini adalah perkembangan kepribadian yang menyangkut poin-poin seperti oral, anal, falik, laten, dan genital. Lalu beralih ke sebelah kanan, ada asumsi pribadi sehat dan bermasalah. Yang pertama, pribadi sehat itu mencakup dari perilaku adaptif dan ego berperan optimal. Lalu ada penyebab perilaku abnormal yang menyebabkan dinamika efektif antar ID, ego, dan superego. Yang kedua, proses belajar sejak kecil yang menimbulkan kembali distribusi penggunaan energi psikis, lalu konflik kataksis dan antikataksis, lalu kecemasan mekanisme pertahanan ego. Lalu beralih ke bawah, mekanisme pertahanan diri mencakup yakni sublimasi, represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi. Lalu di sebelah kanan bawah ada konflik, mencakup kataksis, pelepasan ID, dan juga antikataksis ego dan superego, menghalangi pelepasan. Di atas ini adalah semua materi mengenai teori dari Sigmund Freud, psikoanalisa. Beralih pada slide selanjutnya. Ada psikoanalitik dari Erik Erikson. Nah, dari teori psikoanalitik, Erik Erikson ini ada mencakup psikologi ego yang mencakup reality testing, yakni sebuah pertahanan ego tidak hanya patologis, namun juga melayani tujuan sehat dalam pembentukan kepribadian. Lalu di bawahnya ada fungsi, dan fungsi ini ada menghasilkan atau poin-poin daripada fungsi adalah mempersepsikan, mengingat, berpikir, bertindak, dan juga pertahanan ego. Lalu Erik Erikson mengemukakan teori psikososial tentang perkembangan dari mana muncul konsep luas tentang ego. Yang kedua, penelitian psikosejarah yang menerangkan psikososialnya dengan contoh dari individu-individu termasuk. Nah, lalu ada teori selektif yang mencakup dari teori sangat representatif dikarenakan memiliki kaitan atau hubungannya dengan ego yang merupakan salah satu aspek yang mendekati kepribadian manusia, menekankan pada kepentingan perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan dalam lingkaran kehidupan. Lalu yang terakhir adalah menggambarkan secara eksplisit mengenai usaha dalam menggabungkan pengertian klinis dengan sosial latar belakang yang dapat memberikan kekuatan atau kemajuan dalam perkembangan kepribadian di dalam sebuah lingkungan. Lalu beralih sebelah kanan ada poin perspektif Erikson yang mencakup teori Erikson terkait dengan perkembangan-perkembangan yang berarti pada kehidupan. Lalu, teori Erikson merupakan teori psikososial, teori terkait dengan perkembangan yang berarti dari lahir sampai mati. Teori Erikson juga menjangkau masa tua. Teori-teori lain hanya membahas sampai masa dewasa. Lalu, tahap-tahap kehidupan seseorang dibentuk oleh pengaruh sosial, ada hubungan atau kecocokan timbal balik antara individu dengan lingkungan. Lalu di bawahnya adalah penelitian khas dan metode penelitian antara lain situasi bermain, penelitian antropologis, dan Oedipus kompleks. Lalu yang terakhir adalah psikososial perkembangan mencakup poin-poin yang pertama kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar, yang kedua otonomi versus perasaan malu, yang ketiga inisiatif versus kesalahan, dan yang keempat kerajinan versus inferioritas, kelima identitas versus kekacauan identitas, keenam keintiman versus isolasi, 7 generativitas versus stagnasi, dan yang terakhir adalah integritas versus kepuasan. Lalu beralih pada teori Jung, yakni konsep utama dari teori psikoanalisis yang dipaparkan
yang disampaikan oleh teori Jung. Yang pertama, Jung memandang hakikat manusia positif dan memiliki harapan terhadap manusia, dan juga optimisme tersebut dalam pandangannya mengenai perkembangan kepribadian. Energi psikis Jung menggunakan konsep libido dengan dua cara. Yang pertama sebagai difusi dan energi hidup umum, dan yang kedua sebagai energi psikis dan menjadi bahan bakar bagi kerjaan kepribadian. Lalu level dari psyche atau kepribadian, ini ego ataupun conscious, ketidaksadaran pribadi atau yang disebut personal unconscious, dan yang terakhir ketidaksadaran kolektif unconscious. Hal ini mencakup kepada poin yang pertama adalah arketip, yaitu pengalaman-pengalaman kuno yang muncul dari ketidaksadaran kolektif yang dimanifestasikan dalam tema atau pola yang diulang-ulang. Lalu mencakup kembali dalam poin persona, shadow, great mother, anima, feminine, dan animus maskulin. Arketip diri self, wise old man, dan hero. Lalu kemudian ada fungsi-fungsi psikologis, yakni sensing dan intuiting, ataupun dan juga pemikiran, thinking, serta feeling. Beralih pada psikologi sosial yang dibuat teorinya oleh Adler. Nah, di sini Adler mengemukakan yang pertama adanya teori kepribadian, mencakup poin-poin finalisme fiktif, perjuangan ke arah superioritas, perasaan inferioritas dan kompensasi, yang keempat minat sosial, yang kelima gaya hidup, dan yang terakhir diri kreatif. Lalu dalam psikoanalisis versus psikologi individu mencakup dua poin. Yang pertama ini adalah psikoanalisis, yaitu tingkah laku manusia didorong oleh insting-insting yang dibawa sejak lahir. Tingkah laku manusia dikuasai oleh arketip-arketip yang dibawa sejak lahir. Lalu yang kedua adalah psikososial, ini mencakup dari manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Lalu diri yang kreatif, penekanan pada keunikan kepribadian, kesadaran sebagai pusat kepribadian. Lalu Adler juga mengemukakan penelitian khas dan kepribadian. Yang pertama adalah anak bungsu itu memungkinkan besar menjadi anak yang bermasalah dan dewasa neurotik yang tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, yang kedua ada anak tengah gitu, yang ambisius, dan yang terakhir anak bungsu mempunyai ciri yang sama dengan sulung, yang dimana kemungkinan besar menjadi anak yang bermasalah dan dewasa neurotik yang tidak mampu menyesuaikan diri. Lalu yang terakhir adalah pengalaman masa kanak-kanak yang disampaikan oleh Adler, yaitu anak yang dimanjakan, anak yang terlantar, dan anak-anak dengan inferioritas. Lanjut kepada psikologi sosial, teori yang dikemukakan oleh Erich Fromm. Yang pertama adalah kontradiksi dasar. Setiap bentuk masyarakat yang telah diciptakan manusia, entah itu berupa kapitalisme, komunisme, dan sebagainya, menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar pada manusia. Lalu yang kedua, kontradiksi yang dimaksud adalah bahwa seseorang pribadi merupakan bagian, tetapi sekaligus terpisah dari alam, merupakan binatang dan sekaligus manusia. Yang ketiga adalah sebagai binatang, orang memiliki kebutuhan-kebutuhan fisiologis tertentu yang harus dipuaskan sebagai manusia. Orang memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya khayal. Lalu, adapun 5 kebutuhan spesifik mencakup dengan kebutuhan akan keterhubungan, kebutuhan akan transendensi, kebutuhan akan keterberakaran, kebutuhan akan identitas, kebutuhan akan kerangka orientasi. Lalu di sebelah kanan ada 3 tipe karakter sosial pokok. Yang pertama itu penimbun sampai produktif, yakni para tuan tanah. Yang kedua eksploitatif sampai produktif, yakni pengusaha. Yang ketiga reseptif sampai tidak produktif, yakni buruh miskin. Lalu yang terakhir ada 5 karakter sosial. Yang pertama adalah reseptif, eksploitatif, penimbun, pemasaran, dan produktif. Nah, lalu pada materi yang terakhir adalah psikologi sosial menurut Karen Horney. Yang pertama itu ada 3 klasifikasi kebutuhan. Nah, yang pertama itu mencakup dengan bergerak menuju orang lain, moving toward people, kebutuhan akan cinta. Yang kedua itu bergerak menjauhi orang lain, moving away from people, yaitu kebutuhan akan independensi. Yang ketiga adalah bergerak melawan orang lain, moving against people, kebutuhan untuk berkuasa.
Lalu di bawahnya ada kebutuhan neurotik. Yang pertama ini adalah kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan. Kedua, kebutuhan neurotik akan mitra yang bersedia mengurus kehidupan seseorang. Yang ketiga, kebutuhan neurotik untuk membatasi kehidupan dalam batas-batas yang sempit. 4. Kebutuhan neurotik akan kekuasaan. 5. Kebutuhan neurotik untuk mengeksploitasi orang lain. 6. Kebutuhan neurotik untuk prestise. Yang ketujuh, kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. 8. Ambisi neurotik akan prestasi pribadi. 9. Kebutuhan neurotik untuk berdiri sendiri dan independensi. Yang 10 adalah kebutuhan neurotik dan kesempurnaan dan ketercelaan. Lalu di sebelah kanan adalah Interpersonal Theory of Psychiatry. Ya, ini adalah kepribadian pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Tingkah laku antar pribadi adalah salah satunya yang dapat diamati sebagai kepribadian. Dan juga bayi merupakan bagian dari situasi antar pribadi dan dalam perkembangannya ia tetap merupakan bagian dari anggota masyarakat. Bahkan seseorang pun akan memiliki ingatan masa lampau yang mempengaruhi perbuatan dan pikirannya. Lalu yang terakhir adalah kecemasan dasar, mencakup dengan perasaan pada anak karena terisolasi dan tidak berdaya pada dunia yang potensial bermusuhan. Yang kedua adalah sikap masa bodoh. Yang ketiga, kurang menghargai kebutuhan anak. Yang keempat, kurang sungguh-sungguh dibimbing. Yang kelima, meremehkan anak. Yang keenam, terlalu membanggakan anak atau kurang membanggakannya. Yang terakhir adalah sikap diskriminasi. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai mind map yang telah saya buat. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pada psikologi kepribadian. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf karena banyak kekurangan atas penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.